Fala uqsimu bima tubsirun, kata Allah, maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sungguhnya ia, yakni Al-Quran, laqaulu, betul-betul ucapan, rasulin, rasul, karimin, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembicaraan surat Al-Haqqah. Pada pekan sebelumnya kita membicarakan beberapa ayat tentang orang-orang yang mendapatkan kitabnya diberikannya di sebelah kirinya, adalah tanda orang yang dihinakan oleh Allah, karena dia akan mendapatkan akibat siksa neraka. Kemudian sesuai dengan firman Allah, khuduhu faghulluh, khuduhu faghulluh, khuduhu, ambil dia dan ikat, seret, summal jahima salluh, kemudian ke neraka jahim lemparkan. Summa, kemudian, fi silsilatin, pada silsilah belenggu, zar'uha, yang panjangnya, sab'una zira'an, 70 hasta, faslukuhu, maka lilitlah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu, kana, sesungguhnya dia, kana adalah dia, maksudnya ketika di dunia, la yu'minu, dia tidak beriman, billahi, kepada Allah yang al-azim, yang maha agung, wala yahuddu, dan tidak memotivasi, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ala ta'amil miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Falaisa, maka tidak ada lahu baginya, al-yauma, hari ini, yaitu hari kiamat. Hahuna, di sini, hamimun, teman, tidak punya teman. Wala ta'amun, dan juga tidak ada makanan, illa, kecuali, min gislin, dari gislin. La yakuluhu, yang tidak ada memakannya, illa, kecuali, al-khati'un, orang-orang yang berdosa. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa, kemudian, fi silsilatin, pada silsilah, rantai, yang panjangnya 70 hasta, faslukuhu, maka belitlah dia. Yang dikatakan silsilah itu rantainya seperti besi di dunia, tapi 70 hasta kita tidak bisa memahami seperti apa, karena kalau 70 hasta mungkin hastanya
Rasulullah atau selain beliau. Kenapa? Yang jelas bukan hastanya kita. Hasta kan segini Pak, dari ujung jari sampai siku, itu satu hasta. Kalau 70 hasta sekitaran 30 meteran lebih, 30-40 meter. Sedangkan penghuni surga, penghuni neraka badannya dibikin besar oleh Allah. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan bahwa penghuni neraka gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Gigi geraham. Dan tebal kulitnya dijadikan tebal sekitaran 30 apa nih? Kelan. Berarti badannya dibikin besar oleh Allah. Kalau hanya panjang 30 sampai 40 meter tidak mungkin, tidak cukup. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, faslukuhu, maka lilitlah dia. Kata Abdullah bin Abbas, lilitan itu tadkhulu au tudkhalu fi astihi, dimasukkan lewat, ini bahasanya asti, bahasanya artinya pantat, ditusuk lewat pantat, summa takhruju min fihi, tadkhulu fi astihi, masuk ditusuk lewat pantatnya, summa takhruju, kemudian keluar min fihi, dari mulutnya, summa yunadzamuna fiha, kemudian mereka disusun kama yunazzamul jaradu fil 'ud hina yushwa, seperti mana disusunnya belalang pada tusukan di sate ketika mau dibakar. Ini tentu yang melakukannya adalah malaikat Az-Zabaniyah, menyiksa setiap harinya, disiksa. Dalam sebuah ayat yang Allah berfirman, innalladzina la yu'minuna innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Kullama, setiap kali, nadijat, menjadi matang, gosong, juluduhum, kulit mereka, badalnahum, kami ganti mereka, juludan ghairaha, dengan kulit-kulit yang baru, yang lain, liyadzukul azab, untuk merasakan, agar mereka merasakan azab yang pedih. Dan itu bagi Allah mudah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari kulit yang dibakar, gosong, kemudian menjadi utuh kembali, begitu seterusnya dalam setiap harinya sebanyak 70.000 kali setiap harinya. Kita tidak bisa membayangkan sudah. Makanya Rasulullah SAW pantas kalau mensabdakan, lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati, seandainya orang beriman tahu siksa yang ada di sisi Allah, ma tama'a bi jannatihi ahadun, tidak ada seorang mukmin pun yang tamak masuk surga. Karena yang dipikirkan bagaimana selamat dulu dari neraka. Yang dipikirkan selamat dulu. Kalau sudah selamat, jadi pasti masuk surga. Nanti di akhirat nggak ada 2-3 tempat, mesti 2 tempat. Kalau tidak neraka, ya surga. Seandainya diperlihatkan oleh Allah siksa neraka, tapi karena tidak diperlihatkan oleh Allah, kita tidak tahu, maka ketakutan terhadap neraka kadang tidak seberapa takut. Yakin kepada neraka ada, tapi tidak seberapa takut.
Nah ada, ini sering saya sampaikan juga, ada orang yang mengatakan beribadah tidak takut neraka dan tidak berharap surga, tapi hanya cinta kepada Allah. Ada kan? Sebagian orang mengatakan begitu, terutama dari kalangan tasawuf. Kami beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tapi karena cinta. Terserahnya Allah, mau masuk neraka, mau masuk surga, yang penting kita cinta kepada Allah. Ada begitu ucapan. Dan yang menterkenalkan prinsip semacam ini pada zaman dahulu, ada seorang wanita, dan kita sudah kenal namanya, belum kenal orangnya. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau ini sebelum menjadi ahli ibadah, dijelaskan dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan beliau awalnya seorang pelayan di istana. Ada juga yang mengatakan beliau seorang istri, ketika meninggal suaminya lalu memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Berarti bukan tingkatan ulama ya, hanya ahli ibadah yang solehah, wanita solehah. Terus beribadah, berzikir, beribadah, lalu memiliki ya karomah. Dan yang terkenal syair-syairnya tentang cinta, mahabbatullah atau al-hubbu, hubbulillah, cinta kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, tidak takut surga, tidak takut neraka, tidak berharap surga. Nah ini yang disebarkan oleh para tasawuf. Tapi tahukah ternyata beliau takut neraka juga dan ingin masuk surga. Ceritanya begini. Suatu ketika 3 ulama datang ke rumahnya. Salah satunya Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, bermain ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Cak mengi semangkin amin kajanda wak si. Antara lamar nih kamu setelah benimin biasa. Lalu para jemaah sekalian, mereka mengatakan, wahai Rabi'ah, pilih di antara kami siapa yang ingin kau jadikan suamimu. Kata Rabi'ah, siapa yang paling alim itu yang saya pilih. Dua-duanya mengaku yang paling alim Imam Hasan Al-Basri. Engkau yang paling alim? Iya. Kalau begitu jawab pertanyaan saya, kalau mampu menjawab saya siap jadi istrimu. Silakan, barangkali saya tahu. Tidak tahu bisa tidak jawab. Pertanyaan pertama, kalau saya mati meninggalkan dunia ini, saya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kata Imam Hasan Al-Basri, ini masalah gaib, saya nggak tahu. Baik, pertanyaan kedua. Kalau saya mati masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, apakah saya bisa menjawab pertanyaan atau tidak? Lagi-lagi ini masalah gaib, saya nggak tahu. Baik, yang ketiga, kalau nanti di akhirat proses penghisapan lalu diberikannya kitab-kitab amal, catatan-catatan perbuatan manusia, saya mendapatkannya, diberikannya kitab kepadaku sebelah kanan atau sebelah kiri. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak tahu, itu urusan gaib. Baik, pertanyaan yang keempat, nanti saya masuk neraka atau masuk surga? Lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri menjawab tidak tahu. Berarti Rabi'atul Adawiyah pun juga takut kepada neraka dan berharap surga. Cuman yang disebar oleh dalam tasawuf tentang cinta kepada Allah, tidak takut neraka dan tidak berharap surga. Padahal yang lengkap itu tiga-tiganya. Cinta kepada Allah, kita beribadah karena cinta. Berharap surga, kita beribadah kepada Allah. Dan takut neraka, sehingga termotivasi untuk terus taat kepadanya. Tiga-tiganya. Seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i
bahwa pilar motivasi kita beribadah 3: cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan takut kepadanya. Harapannya surga, ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya, ridhonya. Yang kita takuti kepada Allah, nerakanya, siksanya, azabnya. Jadi ini penopangnya. Mbas bodoh sing ngucap takut ke neraka, berarti kan dia merasa lebih baik daripada Rasul, daripada para sahabat. Yang Allah sendiri mengajarkan di dalam Quran bagaimana berdoa selamat dari azab neraka. Ini ajaran Allah. Allah berfirman, ayat yang sebelumnya kan menceritakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wazwajum mutahharatun, mendapat istri yang disucikan, para bidadari. Waridwanum minallah, mendapat ridha dari Allah. Dan mereka adalah hamba-hamba siapa? Kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang masuk surga ini mereka yang di dunia mengatakan Rabbana, ya Allah, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana, ampuni dosa kami, dzunubana, dosa kami, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Siapa orang-orang ini? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang mereka sabar di dunia, yang jujur dengan keagamaannya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berinfak dengan hartanya, yang beristighfar di waktu subuh di waktu sahur sebelum subuh. Di antara doanya wa qina adzabannar. Kalau doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang diajarkan Allah dalam Quran. Pas bodoh saya ngucap tak takut ke neraka, tak berharap surga. Pokoknya apa kata Allah? Berarti dia merasa lebih baik. Ya. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Rasulullah dan para sahabat, kalau Rasul membaca Quran sampai pada ayat-ayat tentang surga, maka doanya tentang surga. Kalau sampai pada ayat tentang neraka, maka doa selamat dari neraka. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mensabdakan, apabila seorang hamba berdoa, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari neraka, 7 kali kata Rasul. Qalatin nar, neraka itu berdoa, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Kalau ada hamba berdoa, dia minta kepada Allah 7 kali surga, minta surga 7 kali, maka surga berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah ini penting, makanya diantara doa tentang surga dan neraka, kita minta kepada Allah masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Tapi seandainya diperlihatkan neraka dan surga, pasti yang kita besar permintaannya supaya selamat dulu dari neraka. Makanya mereka yang mengatakan tidak takut surga, polana tak ninggalin ke surga, Pak. Tak berharap neraka, tidak takut neraka karena tidak melihat neraka. Seandainya diperlihatkan neraka, pakun takut, Pak. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, nah kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena berlaku hukum sebab akibat. Di akhirat adalah akibatnya, di dunia adalah sebabnya. Maka Allah melanjutkan, innahu kana, karena sesungguhnya dia, kana adalah dia di dunia, la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah yang maha agung.
Ai la yaqumu bihaqqillah alaihi min ta'atihi wa ibadatihi wa la yanfa'u, yakni dia tidak melaksanakan hak Allah berupa taat, tidak beribadah, tidak menesakan Allah, lalu melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Maka beruntung, bersyukur kita jadi orang-orang yang beriman. Setelahnya tinggal kita minta bagaimana iman ini stabil terus, karena namanya iman naik turun. Ada kalanya kita semangat, ada kalanya kita capek, ada kalanya kita ini terdepan dalam beribadah, ada kalanya ada masa-masa kita malas untuk beribadah. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syuratin fatrah. Setiap semangat mesti ada patah semangat. Wa likulli syuratin fatrah. Wa likulli fatrah syurah. Setiap semangat ada patah semangat. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang ketika dia patah semangat tetap menuju Allah dan Rasulnya, faqad naja, selamat. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tapi siapa kalau sudah dia patah semangat tidak lagi kepada Allah dan Rasulnya, faqad halaka, celaka. Contoh gampangnya begini, kalau kita lagi naik iman maunya sop pertama Pak, sholat, ngaji terus. Kalau udah capek ke masjid berjemaah kadang terlambat. Nah, ketika terlambat tetap dia maksa ke masjid. Ini mau selamat, Pak. Yang celaka itu sudah capek tidak ke masjid, benci sama masjid. Karena orang tidak ke masjid kan tanda-tanda tidak dibimbing oleh Allah. Jauh dari Allah, orang jauh dari masjid. Karena apa? Masjid itu kata Nabi, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Rumah setiap orang bertakwa masjid, Pak. Kalau tidak ke masjid, ada masalah apapun kita kan lari ke masjid, bermunajat kepada Allah. Mun pas atine cu dari masjid punya masalah kan buru macam-macam, buru ke diskotik, buru ke tempat lain. Maka beruntung kita beriman dan menjadikan masjid sebagai rumah kedua, rumah Allah, untuk bermunajat kepadanya. Ada masalah, masjid jadi tempat untuk bermunajat kepada Allah. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Ini satu paket ya. Maka orang beriman di dalam agama kita diajari supaya bermental dermawan, suka memberi. Tentu tidak menggunakan hitungan matematika dalam hal memberi. Misalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kata Allah, hai orang beriman, berinfaklah kamu dengan harta yang dimiliki sebelum datang suatu hari tidak ada lagi pertemanan, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tolong menolong. Kapan? Hari kiamat. Kan motivasinya kuat tentang sedekah, supaya banyak bersedekah. Sampai Allah berfirman, ini sering, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sampai menginfakkan apa kamu senangi. Albirra tafsirnya ay al jannah, surga. Kamu tidak akan surga kamu dapatkan sampai bersedekah harta yang kamu cintai. Jadi motivasinya dalam agama kita sedekah dengan harta yang kita suka. Bukan harta yang sudah sisa-sisa tidak kita pakai. Jadi motivasinya bersedekah dengan harta yang kita suka juga. Apa yang kita sukai? Yang warnanya merah 100.000, 50.000, kan suka kita. Berikan kepada orang di bawah kita ekonominya, senang dia. Kalau cuman 1.000, 2.000 yang sudah lusuh, banyak uangnya, tak butuh, Pak. Ini
menjadi mental, sehingga orang beriman itu tidak punya hitungan matematik dalam bersedekah. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah rahmat Allah dengan bersedekah. Nah, makanya dalam firman Allah, wala tamnun tastaksir, dalam surat Al-Mudassir, jangan kamu memberi dengan harapan mendapat yang lebih banyak. Di antara tafsirnya ini, jangan kamu memberi dengan harapan mendapat yang lebih banyak. Maknanya apa? Di antara tafsirnya mengatakan, jangan kamu bersedekah dengan tujuan sukses, tapi bersedekahlah mau dikasih sukses tidak sukses itu urusan Allah. Wala tamnun tastaksir, kita kan begitu Pak, bersedekah kamu biar diganti yang lebih banyak. Padahal Allah mengingatkan wala tamnun tastaksir. Apalagi motivator sedekah itu, kamu bersedekah pasti target sebulan umroh, sebulan bangun ini itu. Berarti dia bersedekah hanya dunia tujuannya, bukan Allah. Banyak kan motivator begitu. Padahal Allah mengingatkan wala tamnun tastaksir. Nah, ketika dia bersedekah banyak ternyata tidak sukses, akhirnya apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa terus berkembang menjadi putus asa. Kalau sudah putus asa, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat para sahabat, mereka ahli sedekah, tapi ada yang hidupnya miskin, tidak kaya. Banyak, mayoritas sahabat kan hidup miskin tapi ahli sedekah. Contohnya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasul, Sayyidah Fatimah, menikah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini keluarga miskin tapi ahli sedekah Pak. Jadi sepertinya kontras ya yang ditanamkan para motivator bersedekah jadi kaya, sedekah jadi kaya. Maka Allah ingatkan wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi dengan tujuan mendapat yang lebih banyak atau dibalas dengan yang lebih banyak. Sudah karena Allah saja. Urusan Allah ganti, ya alhamdulillah. Mungkin Allah uji dulu, ya urusannya Allah. Nah, sini kah? Innahu kana la yu'minu billahi innahu wa la yuhuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang tidak beriman itu tidak punya motivasi untuk memberi kepada orang miskin. Ya ada memberinya karena memang sifat kemanusiaan. Sedangkan kita memberi kepada orang miskin bukan karena sifat manusiawi dermawannya, tapi karena memang karena Allah. Dasarnya karena Allah. Dasarnya karena Allah. Beda memberi polana niseran dengan memberi karena mengharap rahmat dan ridha Allah. Maka kata Allah, falisa lahul yauma hahuna hamim, maka tidak ada hari ini baginya teman. Pada hari kiamat tidak punya teman, karena memang tidak ada teman. Diingatkan dalam ayat tadi, berinfaklah di dunia sebelum datang suatu hari tidak ada lagi khullah, pertemanan, persahabatan, wala syafa, dan tidak ada pertolongan. Bersedekah. Kalau di ayat ini, maka hari ini tidak ada baginya teman. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan illa min gislin, kecuali gislin. Apa gislin? Tafsirnya macam-macam. Ada yang mengatakan gislin itu al-hamim was-sadid. Al-hamim air yang mendidih di neraka, sadid darah dan nanah yang keluar dari badannya penghuni neraka atau kemaluannya penghuni neraka. Itu jadi minuman spesial penghuni neraka. Ada yang menafsirkan zakum, buah zakum. Gislin buah zakum, buah di neraka, buah berduri. Belum masuk ke dalam badan, yang kulit tenggorokan sudah menggerogoti Pak. Padahal ketika disiksa di neraka, mereka minta supaya dikasih minuman kepada penghuni surga. Kalau tidak ada, berikan sisanya saja, atau kulitnya. Ya nggak dikasih Pak. Kenapa? Di surga nggak ada sisa, nggak ada kulit buah, nggak ada kotoran, nggak ada sampah di surga. Maka dikasihlah minuman ghislin, darah atau nanah atau buah zakum. Nauzubillah.
la yakuluhu illal khati'un, yang tidak akan memakannya kecuali orang yang berdosa. Sudah pasti. Makanya kita minta kepada Allah supaya selalu stabil iman, selamat dari adab neraka. Fala uqsimu bima tubsirun, kata Allah, maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim, innahu, sungguhnya ia, yakni Al-Quran, laqaulu, betul-betul ucapan, rasulin, rasul, karimin, yang mulia. Wa ma huwa, dan tidaklah dia Quran, biqauli syairin, ucapan tukang syair. Qalilan, sedikit sekali, ma tu'minun, kalian beriman. Wala biqauli, dan tidaklah ucapan kahinin, dukun. Qalilan, sedikit kalian, sedikit, ma tazakkarun, yang kalian mau mengambil pelajaran. Tanzilun, diturunkan, min rabbil alamin, dari Rabb alam semesta. Setelah Allah menjelaskan tentang sedikit kehidupan di surga dan di neraka, maka Allah mengembalikan tentang Al-Quran, bahwa Quran yang banyak menjelaskan kehidupan-kehidupan di akhirat nanti itu adalah disampaikan oleh Rasul. Maka Allah berfirman, fala uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, maupun yang tidak kalian lihat. Apa yang dilihat? Sesuatu yang nampak oleh mata. Yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak nampak oleh mata, perkara gaib. Allah bersumpah. Apa muqsam alaihinya yang dijadikan sumpah? Innahu, bahwa Quran laqaulu, betul-betul ucapan Rasul Karim. Yang dimaksud Rasul di sini adalah yakni Muhammad, Rasulullah. Maknanya apa? Rasul mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Karena kita juga mendengar ayat yang lain kan, dalam surat Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim, surat Takwir. Zi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Nah, kalau ini ayatnya ada mirip, cuman yang dimaksud bukan Rasul. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran adalah ucapan Rasul, yang dimaksud malaikat Jibril yang diutus. Rasul kita juga Rasul dalam ayat ini. Jibril juga disebut dengan Rasul. Kenapa? Karena malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal melihat kepada siyakul kalam, alur kalimatnya. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi arsy yang kuat. Tentu saja ini maksud adalah malaikat Jibril. Maknanya Quran itu datang dari Allah lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidaklah mengarang, bukanlah karangan Rasul. Kenapa demikian? Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh tukang syair dan dituduh tukang tenung, dukun. Maka ayat yang selanjutnya, wa ma huwa, dan tidaklah dia Quran, biqauli syairin, ucapan tukang syair. Tapi sedikit yang beriman. Wala biqauli kahin, dan bukan juga ucapan tukang dukun, kahin. Dan sedikit yang mau berpikir. Nah, ini ada riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau cerita, kharajtu an ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Pernah suatu ketika, kata Umar,
saya keluar ingin membantah Rasulullah sebelum masuk Islam, mau membantah. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid, saya dapati Rasul sudah sampai duluan di masjid. Faqumtu khalfahu, saya berdiri di belakangnya, lalu beliau membaca surat Al-Haqqah. Lalu aku heran dari susunan Quran yang dibaca tadi. Lalu aku mengatakan, hadza wallahi syairun kama qalat Quraisyun. Demi Allah, ini orang tukang syair seperti mana yang dikatakan oleh para Quraisy. Maka Rasul melanjut membaca ayat, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Quran bukan adalah ucapan Rasul yang mulia, bukan pula ucapan tukang syair, tapi sedikit yang beriman. Maka kata Umar, fakultu kahin, kalau begitu ya kahin, tukang dukun. Maka Rasul melanjutkan ayat, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun, bukan juga ucapan dukun tapi sedikit yang memikir. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Rabb alam semesta, sampai ayat terakhir dari surat Al-Haqqah. Maknanya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibantah dengan ayat. Maka kata Umar, menjadi takjub dengan susunan Quran sehingga menuduh Rasulullah tukang syair, padahal beliau tidak bisa membaca dan menulis dan tidak bisa bersyair. Ditegaskan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kami tidak mengajarinya syair dan tidak pantas bagi Rasul bersyair. Bahkan Rasul pernah membaca syair, lalu diingatkan oleh sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kalimatnya terbalik, mestinya begini kalimatnya. Ya memang Rasul tidak pantas. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul itu tidak bisa bersyair. Kalau dituduh tukang syair itu kesalahan, karena Quran diturunkan dari Allah lewat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itu Islam sudah tertanam di dalam hati sahabat Umar sebelum menyatakan keislamannya di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengancam pada ayat yang selanjutnya, walau taqawwala, seandainya mengarang-arang alaina atas nama kami. Siapa yang dimaksud? Seandainya Rasulullah mengarang atas nama kami ba'dal aqawil, beberapa ucapan, beberapa kalimat-kalimat di Quran, laqadna, sungguh akan kami siksa, akan kami cabut minhu darinya bil yamin, dengan tangan kanan. Summa laqata'na, kemudian kami akan putus minhu darinya alwatin, urat nadinya. Maksudnya apa? Allah menegaskan, ini menjelaskan kepada Umar, seandainya Quran adalah karangan Muhammad atau bahkan Muhammad menambah-nambah beberapa kalimat, akan kami putus urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada di antara kalian seorang pun yang mampu mencegah. Kalau Allah mau menyiksa Rasul, tapi kan tidak, sebab Rasul tidak mengarang-arang Quran. Innahu latazkiratun lil muttaqin. Sesungguhnya Quran betul-betul peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk kita, Pak. Senang membaca Quran, senang mempelajari Quran, tidak bosan-bosan. Inilah ajaib dan mukjizat Quran. Kita membaca sesering mungkin, tidak ada kata bosan. Beda dengan kitab buku-buku lain. Dulu yang terkenal buku apa itu? Buku novel, ayat-ayat cinta. Orang penasaran, beli. Selesai dia baca, tidak mungkin dia ulang lagi karena sudah selesai.
dia ulang. Kalaupun dia penasaran, diulang sekali, 2 kali. Tapi beda dengan Quran. Surat Al-Fatihah kita baca dalam sholat, diulang-ulang, tidak ada kata bosan. Kenapa? Adalah peringatan buat kita. Karena sudah Isya, saya kira cukup. Dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.